Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah asinkronus dari teori medan klasik. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai definisi dari black hole ya berdasarkan radius Schwarzschild. Kita melihat radial null geodesic dari suatu solusi Schwarzschild ya di luar dalam radius Schwarzschild, dan dari situ kita bisa mendefinisikan apa yang dinamakan sebagai black hole atau lubang hitam. Nah, sebelumnya saya sempat membahas bahwa radius Schwarzschild ini tidak berarti apa-apa kalau dia berada di dalam atau berada di interior suatu objek masif. Ya. Radius Schwarzschild baru memberikan arti signifikan ketika dia berada di luar radius, di luar objek masif tersebut. Dengan kata lain, lubang hitam itu terbentuk ketika objek masif tersebut menjadi sangat kompak dan radiusnya lebih kecil daripada radius Schwarzschild. Nah, sekarang saya akan meninjau kasus atau rezim di sisi lainnya ya. Kalau selama ini kita meninjau kasus eksterior, maka di sini kita akan mencoba meninjau kasus interior dari bintang. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, radius Schwarzschild tidak punya arti apa-apa ketika berada di dalam bintang atau interior bintang. Kenapa? Karena di interior solusi Schwarzschild bukan menjadi solusi dari medan gravitasinya, ya kan? Kenapa? Ya karena by definition interior suatu bintang ini pastilah tidak vakum. Ada ether atau ada materi, ada medan selain medan gravitasi di situ ya yang memberikan yang memberikan atau menghasilkan medan gravitasi, dan medan materinya ini bisa bermacam-macam ya. Nanti kita akan lihat bahwa paling simpel, paling sederhana kita bisa memodelkan medan materinya ini sebagai perfect fluid atau fluida sempurna, fluida ideal. Nah, kalau kita mau membahas interior dari suatu bintang, tentunya ini bukan bahasan baru ya. Sebelum Einstein memperkenalkan teori relativitas umum, interior suatu bintang sudah dibahas oleh para astronom, para fisikawan ya, dengan menggunakan metode Newtonian. Ya, jadi di sini saya akan mencoba membahas sistem atau persamaan medan ya yang dipenuhi oleh interior suatu bintang dari sudut pandang Newtonian dan dari sudut pandang Einsteinian. Kita mulai dari Newtonian dulu. Secara Newtonian, kita menggunakan hukum gravitasi Newtonian untuk mendapatkan persamaan yang dipenuhi oleh interior suatu bintang. Maksudnya seperti apa? Oke, gini. Sekarang kita tinjau ya. Consider a spherical. Untuk memudahkan, saya akan menggunakan objek yang simetrinya bola, spherical. Dan juga untuk menyederhanakan, saya akan meninjau kasus yang tidak berotasi, ya, non-rotating star. Oke. Ini suatu bintang yang simetrinya bola,
dan tidak berotasi, ya. Asumsikan bintang tersebut memiliki distribusi massa, ya, atau kerapatan massa diberikan oleh rho sebagai fungsi radius. Jadi Anda bisa membayangkan suatu bintang, anggaplah ini, anggaplah ini suatu bintang yang bulat sempurna, ya. Ini radiusnya. Ya, ini radiusnya. Nah, lalu tinjau, kita bisa meninjau di sini, ya. Ini bisa kita ambil pada permukaannya ataupun pada radius sembarang, ya. Jadi consider a shell, gitu ya. Shell di sini suatu apa ya? Suatu cangkang, ya, atau suatu kulit, ya. Of a distance. Jadi suatu cangkang yang berjari-jari R. R di sini tentunya lebih kecil daripada radius bolanya, ya. From the center. With dengan ketebalan, ya. Ketebalannya diberikan oleh dr, ya. Ketebalan infinitesimal. Oke, jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah dari bola ini Anda bisa mengambil sembarang elemen luasan, ya, elemen cangkang luasan. Katakanlah di sini titiknya titik O, ya, maka di sini titik O juga, dan dari situ Anda bisa mengambil sembarang cangkang, ya, yang berjarak R dari titik O, ya, dan ini cangkang tipis sehingga ketebalannya ini diberikan oleh dr, ya. Ini yang dimaksud, ya. Nah, lalu dari sini kita bisa meninjau bahwa cangkang ini memiliki luasan, ya. Cangkang ini memiliki luasan luasannya diberikan oleh A, ya. Di luasannya saya namakan A, oke. Nah, karena cangkang ini objek dua dimensi, ya, seperti sphere lah atau selimut bola, gitu kan. Maka bola ini, ya, bola solid ini dapat saya pandang sebagai tumpukan dari cangkang-cangkang tersebut, ya. Jadi stacks of shells. Yang masing-masing shell-nya ini berjari-jari, bukan berjari-jari, berketebalan dr. Maka dengan demikian di sini saya bisa meninjau elemen volume dari cangkang ini, ya. Cangkang ini punya luasan dan dia punya ketebalan, ya, punya ketebalan infinitesimal. Maka di sini the volume element atau infinitesimal volume dari cangkang tersebut diberikan oleh, ya,
Ini tinggal mudahnya saya tulis seperti ini aja ya. Ya kan? Nah, di sini maka saya bisa menyatakan ya row tadi kan adalah definisinya row adalah distribusi massa atau kerapatan massa, maka dia diberikan oleh dm per dv ya, dm over dv. Maka dari sini saya bisa menyatakan dm-nya itu sebagai row dv ya, atau dengan kata lain saya bisa tulis sebagai row ya a dr. Ini apa? Ini adalah elemen massa pada cangkang tersebut ya. Jadi cangkang tersebut punya elemen massa dm pada setiap ketebalan dr ini. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencari gaya gravitasi, ya kan? Gaya gravitasi yang dialami oleh cangkang ini. Ya. Gaya gravitasi yang dialami oleh cangkang ini itu ditimbulkan oleh apa? Ditimbulkan oleh tarik-menarik antara elemen massa cangkang ini dengan sisa massa dari objek ini, ya, objek solid solid ball ini atau solid sphere ini dikurangi dengan elemen massa cangkang tersebut, ya kan? Maka terjadi tarik-menarik antara elemen massa ini dengan sisa remaining mass yang ada di sini. Jadi dengan kata lain saya bisa memformulasikan persamaan hukum gravitasinya, ya. Elemen gaya gravitasi itu diberikan oleh pertama oleh konstanta gravitasi universal, ya kan? Sisa elemen massa, ya. Atau gini, saya tuliskan seperti ini aja ya. Saya tuliskan seperti ini dulu, M1 dikali M2. Ini secara universal ya. Anggaplah saya meninjau massa 2-nya itu adalah infinitesimal, maka saya tuliskan seperti ini. Ya. Nah, sekarang M1 itu apa? M1 itu sisa massa dari bola tersebut dikurangi dengan massa cangkang. Jadi di sini saya namakan MR saja. DM2 ini adalah ini. Jadi saya punya rho dikalikan A. Kita lihat A ini suatu vektor, ya kan? Dan A ini vektornya, saya bisa tuliskan seperti ini, ya mungkin. A ini vektornya selalu berarah normal. Ya, jadi A ini mengambil arah yang sama dengan R. O dikali A dikali DR. Gitu ya. Nah, ini saya ambil vektor A, ya, dibagi dengan R kuadrat DR. Oke, inilah elemen massa, elemen gaya, ya. Elemen gaya gaya gravitasi yang dialami baik oleh cangkang tersebut maupun oleh sisa massa yang dikurangi oleh cangkang tadi. Oke, karena kita meninjau dari sudut pandang cangkangnya saja. Nah, cangkangnya ini berarti dia mengalami gaya gravitasi sebesar ini, elemen gaya gravitasi sebesar ini. Ya, saya perlu tulis ini R ini adalah the remaining mass. Oke. Nah, tentunya sekarang kalau hanya bergantung pada gaya gravitasi, kita bisa tahu bahwa tidak akan ada bintang yang stabil. Semua akan kolaps. Kenapa? Karena gaya gravitasi itu arahnya satu, selalu tarik-menarik. Ya. Berbeda dengan misalnya elektromagnetik, dia bisa bersifat repulsif, bisa bersifat atraktif. Tapi gaya gravitasi itu selalu bersifat atraktif. Dan itulah yang menjadi dasar bagi
kenapa kita bisa punya prinsip ekuivalensi massa, ya kan? Bahwa gaya gravitasi bekerja sama untuk semua objek dan dia tidak punya massa positif, massa negatif, ya. Artinya dengan kata lain dia selalu atraktif. Dan itu yang menjadi dasar kenapa Einstein bisa memformulasikan teori relativitas umumnya. Nah, kalau hanya gaya gravitasi saja, maka harusnya star ini akan kolaps. Nah, untuk tidak kolaps, maka harus ada gaya penyeimbang, ya, gaya penyeimbang lain, ya. Nah, gaya penyeimbang lain ini secara prakteknya bisa, dalam arti bisa apa? Bisa beberapa jenis, ya. Maksudnya gini, dalam konteks astrofisik kita tahu bahwa gaya penyeimbang ini adalah apa yang kita namakan sebagai tanda kutip tekanan Fermi, ya, yang diakibatkan oleh prinsip eksklusi Pauli, ya kan? Sehingga secara atomik, ya, materi interior bintang tidak bisa lagi dikompres lebih kecil daripada kondisi minimumnya, ya kan? Karena sebagai fermion dia tidak bisa menempati lebih dari satu kondisi yang sama. Nah, in general pressure ini pressure ini bisa apa saja, dan kita tidak akan memspesifikasi, ya, pressure-nya apakah dari Fermi degenerate principle atau tidak. Tapi di sini poinnya adalah bahwa agar bintang itu bisa stabil, maka harus ada gaya yang melawan tarikan gravitasi, ya kan? Kalau tidak, ya dia akan kolaps. Gaya itu haruslah arahnya keluar. Di sini kita modelkan gaya ini haruslah berupa tekanan keluar, ya, atau harus ada outward pressure, ya. Jadi the force must be balanced by outward pressure. Nah, seberapa besar tekanan keluarnya? Tekanan keluarnya haruslah sebesar dengan gaya tersebut, ya, karena kalau tidak, maka tidak akan mencapai equilibrium atau stellar equilibrium. Nah, di sini pressure-nya P, ya. P di sini bukan vektor, tidak pakai tanda karena kalau P vektor adalah momentum. Kita tahu tekanan itu diberikan oleh gaya persatuan luas, ya. Jadi dalam konteks gaya di atas, maka saya bisa tulis dia sebagai dF per dA. Kenapa ada tanda minusnya? Karena tanda minus karena kita ingin tekanan ini melawan arah gayanya, ya kan? Gayanya ke dalam, maka tekanannya harus berarah keluar. Nah, gayanya ini yang kita ambil dari gaya gravitasi, maka di sini saya punya M, R ini semua, tapi dibagi dengan, sorry, bukan dA tapi A ini, ya. Karena saya mencarinya dP. Maka ini dibagi dengan A. R ini adalah rho, ya, per R kuadrat dr. Maka dengan kata lain, laju perubahan tekanan atau gradien tekanan, ya kan, ini kan turunan tekanan terhadap posisi, itu kan berarti gradien dari tekanan itu yang harus mengcounter balance gravity itu diberikan oleh seperti ini, persamaan seperti ini. Oke. Nah, rho tadi ini adalah kerapatan massa, ya kan? Kerapatan massa
eh, tidak terlalu buruk kalau diasumsikan bahwa kerapatan massanya ini relatif konstan, ya. Kalau kita asumsikan kerapatan massanya ini konstan, rho-nya konstan, oke, maka massa MR ini, ya, massa bintang tersebut, ya ini diberikan oleh volume dikalikan dengan kerapatan massa, ya kan? Karena kerapatan massanya konstan, maka massa total, ya, MR ini adalah M total, dan M total ini diberikan oleh rho dikalikan volume total, ya. Volume totalnya adalah 4/3 pi R pangkat 3 dikalikan rho. Jadi ini saya masukkan rho-nya konstan dan M-nya ini, ya. Maka di sini saya punya persamaan gradien tekanan, ya, pressure gradient di dalam bintang itu diberikan oleh bentuk seperti ini, ya. Jadi ini adalah Newtonian equation, ya, for pressure inside a star. Oke. Nah, ini secara Newtonian. Sekarang kita lihat bagaimana relativitas umum memodifikasi bentuk ini. Ya. Di sini saya akan meninjau kasus Einsteinian. Untuk memudahkan, saya akan mengambil ansatsnya ansats Schwarzschild. Jadi gini, sekarang kita tidak bisa lagi menggunakan solusi Schwarzschild, ya, karena kita meninjau kasus interior, di mana interior tidak dideskripsikan oleh solusi Schwarzschild. Kita harus mencari, in principle kita harus mencari solusi baru dari persamaan Einstein untuk kondisi di dalam atau interior dari bintang. Nah, tapi untuk memudahkan, saya akan mengambil ansats yang mirip dengan ansats Schwarzschild, ya. Artinya metriknya sama, fungsi metriknya mirip. Saya tidak katakan sama. Jadi gini maksudnya. Saya ambil ini bentuk yang ansatsnya sama. Oke. Untuk memudahkan, karena saya sudah terlanjur dengan catatan yang seperti ini, maka saya akan mengambil ininya E pangkat nu, ya, bukan E pangkat 2 nu. Di sini juga E pangkat lambda. Sebenarnya tidak ada yang masalah kalau saya tulis ini 2 nu dan 2 lambda, cuman kebetulan catatan saya sudah keburu ditulis dalam bentuk E pangkat nu dan E pangkat lambda. Jadi daripada harus menghitung ulang, ya saya gunakan ini sama. Jadi tidak ada yang berbeda kalau Anda menggunakan E pangkat 2 nu dan E pangkat 2 lambda, ya. Sama saja. Jadi ini yang saya maksud bahwa ansatsnya sama dengan ansats Schwarzschild, ya. Ini. Lalu apa bedanya, Pak? Bedanya adalah isi dari fungsi ini, ya. E nu dan E lambda ini tentunya berbeda dengan solusi Schwarzschild karena kita meninjau kasus di interior. Nah, sekarang ingat kembali kalau waktu kita mencari solusi Schwarzschild, ya, saya menggunakan persamaan seperti ini, ya.
ya kan? Saya bisa gunakan persamaan ini karena solusi Schwarzschild by definition adalah solusi vakum. Tapi pada kondisi ini, interior solutions tentunya by definition tidak vakum, ya. Jadi pada kasus kita, saya tidak bisa menggunakan ini. Jadi saya harus masuk ke persamaan yang umum, persamaan awal atau persamaan asli dari persamaan medan Einstein, yaitu adalah R mu nu min setengah G mu nu R harus sama dengan kappa T mu nu. Nah, ya, yang ruas kiri ini biasa kita namakan sebagai G besar mu nu ya. Oke, untuk ansatz metrik seperti ini, ya, Anda akan lihat bahwa yang persamaan yang tidak nol dan persamaan yang non-trivial hanyalah diberikan oleh persamaan yang diagonal, ya, indeksnya diagonal. Jadi di sini oke, mungkin di sini bisa saya jadikan PR kali ya. Ini tidak terlalu sulit, ini hanya mengulang mencari komponen. Kalau di Schwarzschild kita hanya mencari komponen R mu nu, maka ditambahin ini. Berarti harus mencari R-nya juga. Tidak terlalu sulit lah. Tunjukkan bahwa jadi komponen yang mix-nya ya, G00 yang mix-nya ini diberikan oleh minus E pangkat min lambda per R kuadrat ya, R lambda aksen min 1 plus E pangkat lambda. Lalu G11 diberikan oleh E pangkat minus lambda per R kuadrat 1 min R new aksen, min E lambda. Dan terakhir G22. Nah, Anda kan lihat bahwa G22 ini akan sama dengan G33 ya. Buktikan bahwa mereka sama dan ini diberikan oleh E pangkat minus lambda ya. Ini adalah new double aksen per 2 plus new aksen kuadrat per 4 maaf. Min new aksen lambda aksen per 4 ya. Plus 1/2 R dikalikan new aksen min lambda aksen. Oke, ini tolong tunjukkan atau buktikan ya. Baik, itu PR pertama. Nanti yang nomor 2 dan seterusnya sambil berjalan. Oke, jadi dari sini, dari yang akan kalian tunjukkan, kita sudah punya ruas kiri dari persamaan Einstein. Sekarang tinggal ruas kanannya apa? Ya, ruas kanan tentunya tidak nol. Apa T mu nu-nya? Nah, T mu nu ini kan adalah tensor energi momentum dari materi di dalam bintang. Berarti apa materi dalam bintang itu kan? Ya tentunya jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut itu sangat rumit ya. Materi bintang itu kan tidak tunggal dan itu terdiri dari miliaran partikel ya. Kita harus mencari medan, mengkonstruksi medannya seperti apa gitu. Mungkin lebih dari suatu medan fundamental bisa jadi ya. Atau kalau kita mau berbicara secara kuantum ya berarti mereka bisa dipandang sebagai fermion, ya kan? Tapi gini, kita tidak akan mempersulit diri kita sendiri dengan meninjau secara secara spesifik ya apa saja sih medan di dalam interior bintang. Kita bisa memodelkan saja
Ya, kita juga cukup memodelkan saja. Apapun yang ada di dalam itu, dari sudut pandang observer yang cukup jauh dari bintang, ya, isi sebenarnya itu tidak menjadi terlalu relevan, ya. Mungkin dia menjadi relevan ketika pembahasan lain, tapi kalau di sini kita ingin membahas mengenai, kita akan melihat nanti persamaan apa yang mengatur stabilitas dari bintang, maka di sini kita bisa meninjau apapun materi pembentuk bintang itu sebagai kita modelkan sebagai fluida. Ya. Jadi di sini kita akan memodelkan sebagai suatu fluida, dan fluidanya mungkin bisa lebih dari satu jenis, ya, jadi fluids. Nah, fluida itu sendiri juga tidak terlalu sederhana, ya. Kita perlu menspesifikasi lagi fluida seperti apa. Nah, model atau toy model paling sederhana dari fluida ini adalah apa yang kita namakan sebagai perfect fluid, ya, atau fluida ideal, ya. Jadi di sini saya akan modelkan fluidanya sebagai perfect fluid, fluida ideal. Ya. Tentunya kalau Anda ingin mencari hasil yang lebih realistis, ya Anda harus meninggalkan kondisi perfectness-nya ini. Jadi kita meninjau kasus fluida yang tidak ideal, ya. The price to pay adalah persamaannya menjadi lebih rumit. Karena kita sekarang baru masuk ke bidang ini, jadi kita coba ambil kasus yang paling trivial, kasus yang paling sederhana meskipun non trivial, ya. Nanti kalau kita sudah punya pemahaman di sini, maka kita bisa meninjau kasus yang lebih rumit dari ini. Jadi sekarang kita akan mengasumsikan bahwa interiornya adalah fluida dan lebih jauh lagi adalah perfect fluida atau fluida ideal. Apa itu fluida ideal? Ya, fluida ideal ini ya ada beberapa definisi, tapi Anda bisa meninjau definisi dari satu sudut pandang seperti yang saya ambil, ya. Dia adalah suatu fluida, ya, yang dapat diparametrisasi, ya, atau direpresentasikan secara komplit, ya, secara lengkap specified oleh dua kuantitas atau dua besaran, ya. Apa saja? Oleh kerapatan energinya, energy density, yaitu rho, ya, dan tekanannya. Nah, tekanan yang lebih spesifik adalah tekanan yang isotropik. Isotropic pressure. Isotropik artinya apa? Artinya bahwa tekanan arah radial dan tekanan arah tangensial, radial atau arah tangensial dan azimutal semuanya harus sama. Oke, dari sudut pandang relativitasnya harus kita meninjau ini dari sudut pandang rest frame-nya, ya. Jadi kerangka diamnya, ya. Oleh energi di kerangka diam dan pressure di kerangka diamnya.